Dongeng tentang Fakih Muqaddam itu mirip dongeng Sun Kokong atau Kerasakti, atau mirip dongeng Sang Kuryang. Jadi dongengnya ini sulit untuk dipertanggungjawabkan, karena memang dongengnya adalah dongeng khurafat, mitos. Jadi mirip dongeng tentang Fakih Muqaddam. Bahkan Sun Kokong Kerasakti itu lebih sakti, bisa naik ke nirwana berkali-kali. Bahkan orang yang sudah mati saja, Sun Gokong itu bisa merebut nyawanya orang yang sudah mati. Itu kisah Sun Gokong atau Kerasakti. Nah, dongengnya Fakih Muqaddam itu mirip. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi karomah itu ada di dalam Islam, ada. Tetapi nggak usah berlebihan melampaui batas. Ini adalah tata cara merusak akidah Islamiyah secara halus. Jadi kita harus menggunakan rasionalitas. Memang namanya karomah itu khariqul adah, ya, tidak sewajarnya, tidak sesuai adat kebiasaan. Namanya karomah sudah keluar dari adat kebiasaan. Tetapi kalau melampaui batas, wah ini bahaya. Bahaya, bisa merusak akidah Islamiyah. Ya kita lihat sajalah kisah tentang Sun Kokong atau Kerasakti itu. Ya sebenarnya wali-wali Allah bisa punya kemampuan seperti itu, tetapi itu rahasia. Rahasia ilmu sirri, namanya sirri itu rahasia. Sirrun min asrarillah, satu rahasia dari beberapa rahasianya Allah. Nah tetapi di dalam kitab-kitabnya Fakih Muqaddam disebarkan oleh para Habib Alwi ini kan bebas, sebebas-bebasnya. Ini sangat berbahaya. Nah kalau ingin tahu tentang kisahnya dongeng Fakih Muqaddam, lihat saja Sun Gokong atau Kerasakti. Atau kita di Indonesia ini bisa melihat kisah Sang Kuryang di Jawa Barat, atau kisah Bantung Bontowoso dan Ror Jonggrang di Jawa Tengah yang membuat candi dalam satu malam. Ini sungguh luar biasa. Ini sebenarnya adalah upaya merusak akidah Islamiyah. Nah kami pada awalnya ada salah satu jamaah yang mengirimkan link video, ya, link video. Ternyata ada 2 video kami yang ditanggapi oleh seorang ustadz muda. Kemudian kami klik, oh ternyata bagus nih. Nama channelnya AA Guruti Garut. AA Guruti Garut ini saya lihat channelnya bagus. Ilmunya lumayan, masih muda. Dan kami ingat tatkala kami usia di bawah 30 tahun dulu, kami alhamdulillah ya sibuk untuk membahas Kutubus Sittah dan kitab As-Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi Al-Mustadrak miliknya Imam Al-Hakim. Kemudian Mu'jam, 3 Mu'jam miliknya Imam At-Tabarani. Kemudian kitab-kitab yang lain termasuk Musnad dan seterusnya. Kemudian usul fikihnya Imam Syafi'i, Ar-Risalah. Kemudian syarah-syarahnya termasuk syarah Al-Bahrul Muhit miliknya Imam Az-Zarkasi. Dan berbagai macam kitab usul fikih dan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah bersama langsung, ya, dalil-dalil hadis. Yaitu dulu kita konsisten setiap hari untuk debat dengan Wahabi. Jadi kalau debat dengan Wahabi kita menggunakan kitab I'anatul Thalibin misalnya, itu nggak mau Wahabi. Walaupun kita menggunakan kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab saja, Wahabi saat itu masih nggak mau. Sehingga kita terpaksa harus mengkaji kitab-kitab hadis langsung dan memperdalam kitab-kitab tentang usul fikih dan al-qawaidul fikih. Itu dulu ya, kami ingat. Sehingga kami tatkala melihat channelnya AA Garut ini, alhamdulillah bagus. Tapi sayangnya apa? Selalu menjustis orang bodoh ini. Menjustis kepada orang lain bodoh begitu. Ini akhlak. Kalau Imam Syafi'i justru mendoakan orang lain agar dapat hidayah, dan Imam Syafi'i berdoa agar dia bisa mengikuti hidayah tersebut. Itu akhlaknya Imam Syafi'i. Nah ini sayang kalau AA Garut ini selalu menjustis orang lain. Siapa saja dikritisi, dibodoh-bodohkan, ditolol-tololkan begitu. Ya ini mohon akhlaknya diperbaiki. Kami dahulu, mohon maaf, kami dahulu masih usia 30 ya ke bawah. Debat dengan Wahabi itu, pentolan-pentolan Wahabi udah biasa. Dan mohon maaf, nggak ada kata-kata goblok, bodoh, tolol, nggak ada. Karena ini akhlak, ya, akhlak. Walaupun bagaimanapun Wahabi, walaupun mujassimah, musyabbihah misalnya, ya akhlak kita tetaplah, ya mereka tetap kiblatnya Ka'bah, Allahnya tetap Allah, nabinya tetap Muhammad, ya kan, sholatnya tetap 5 waktu begitu. Itu sangat kemungkinan masih menjadi saudara kita, saudara se-Islam begitu. Walaupun toh ada beberapa ulama yang mohon maaf mengkafirkan mujassimah itu ada,
Tetapi kami memilih tidak begitu ya, karena kita dakwah itu merangkul. Oleh sebab itu kami apresiasi ya, ucapan terima kasih kepada AA Tigarut yang sudah mengkritisi 2 video kami. Yang pertama tentang rasisme Menteri Agama. Kami mohon kepada Menteri Agama agar jangan sampai ada rasisme. Nah, rasisme itu ras itu sejak lahir, tapi beliaunya membantah dengan adanya nggak ada bos, nggak ada ketua, nggak ada Pak RT, nggak, ini kan bukan ras namanya. Ini beliau membuat suatu kiasnya yang sudah ya, makanya jangan terlalu keras-keras ya. Memang kita membahas tentang ras, tapi beliau mencontohkan tentang nanti nggak ada bapak, nggak ada ibu, nggak ada bos. Ini kan sudah berbeda. Kemudian beliau lagi juga mengkritisi kitab kami ya, pendapat kami tentang ijma'. Ya la yungkaru al-mukhtalafu fi wa innama yungkaru al-mujma'u alaih. Itu seluruh masalah. Bukan hanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bukan hanya ini khamr ini sudah ijma' ya, ijma' ini adalah haram, harus ditentang. Bukan hanya begitu, sawan ya, makanya belajar lagi. Contoh sajalah, contoh. Kita dalam mengambil hukum Islam, contoh. Saya meyakini bahwa qiyas itu sebagai dalil. Tapi ternyata sahabat-sahabat kita di Muhammadiyah itu barusan. Dulu Muhammadiyah itu nggak mau menggunakan qiyas. Ini artinya bahwa dasar hukum Islam saja tidak al-mujma'u alaih begitu. Ini baru dasar hukum Islam. Kalau al-mujma'u alaih itu Al-Quran. Hadis saja dalam Risalah Imam Syafi'i hadis. Itu zaman Imam Syafi'i sudah banyak orang yang ingkar sunnah, ingkar hadis. Jadi ini Anda harus belajar lebih banyak tentang ijma'. Hampir seluruh masalah itu sudah kita teliti, mana yang al-mujma'u alaih, mana yang al-mukhtalafu fih. Jadi enggak bisa lah bebek diajari berenang ya. Nggak bisa ya, mungkin maaf, tapi mudah-mudahan nanti tetap semangat belajar. Dan kami berikan saran, jangan selalu menjustis orang seolah-olah Anda yang paling alim, paling benar ya, maha benar ya. Segala firman-Nya tidak begitu. Manusia itu penuh kekurangan dan kelemahan. Nah, kita bisa lihatlah ada kisah yang merendahkan masyarakat Jawa Barat. Ingat, Gunung Tangkuban Perahu, Danau Bandung itu sudah ada sejak zaman dulu, sejak ada bumi. Tetapi oleh orang-orang yang ingin merusak kita, dibikin kisah-kisah, mohon maaf, ada dewa-dewi yang melakukan perselingkuhan kemudian dikutuk menjadi binatang yang najis di dalam Islam. Satunya menjadi anjing sitomang, satunya menjadi babi wayumyang. Kemudian nanti akan melahirkan anak namanya Dayang Sumbi. Dayang Sumbi bercinta dengan sitomang, si anjing, kemudian melahirkan anak namanya Jakasona atau Sangkuriang. Nah, Sangkuriang nanti akan mencintai ibunya. Ini adalah kisah-kisah dongeng yang merendahkan martabat kita, tetapi dinikmati saja. Oleh sebab itu, mari sadar dan waras bareng-bareng kita sebagai orang Islam yang beriman. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.